Selamat malam Ibu dan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang soal remedial geografi yang telah saya kerjakan. Saya ini langsung menjawabnya serta saya menjelaskan dengan alasannya. Jadi di nomor 1 ini saya memilih jawabannya tuh C. Jabodetabek merupakan wilayah fungsional karena terbentuk oleh intensitas interaksi sosial ekonomi, sedangkan wilayah pesisir termasuk wilayah formal karena memiliki keseragaman fisik. Nah, alasannya tuh karena pada teks 1 dijelaskan adanya mobilitas komuter yang tinggi. Nah, ada juga interaksi transportasi serta keterkaitan ekonomi yang kuat. Ini menunjukkan Jabodetabek terbentuk karena fungsi dan interaksi sehingga termasuk wilayah fungsional. Sedangkan pada teks 2 disebutkan adanya kesamaan fisik seperti dataran rendah, suhu relatif tinggi, dan mata pencarian yang serupa. Batas wilayahnya ditentukan oleh homogenitas kondisi alam sehingga termasuk wilayah formal. Nah, soal nomor 2 saya menjawab E. Mengatur zonasi pemanfaatan ruang secara tegas agar aktivitas pembangunan sesuai dengan fungsi lahan serta mencegah tumpang tindih. Nah, alasannya karena penetapan wilayah perencanaan yang tepat harus mengatur zonasi pemanfaatan ruang secara tegas agar aktivitas pembangunan sesuai rencana tata ruang dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Nah, nomor 3 saya menjawab E. Penduduk mengandalkan tanaman tanah kering dan membuat penampungan air hujan sebagai adaptasi terhadap sulitnya air permukaan. Alasannya karena secara tidak langsung sesuai dengan bentuk adaptasi yang disebutkan dalam teks. Nomor 4 saya memilih jawabannya itu D. Meningkatnya ketimpangan sosial akibat perbedaan keterampilan kerja dan pergeseran mata pencarian yang tidak merata di masyarakat. Alasannya karena sesuai dengan kondisi pergeseran mata pencarian dan perbedaan keterampilan, alih fungsi lahan juga berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi dan masyarakat. Di nomor 5 saya menjawab C. Kota sentral merupakan inti wilayah, sedangkan Kabupaten D adalah hinterland terkuat menunjukkan fungsional berbasis mobilitas tenaga kerja yang sangat dominan. Alasannya karena kota sentral A berfungsi sebagai wilayah dan Kabupaten D sebagai hinterland yang terkuat. Nah, nomor 6 saya menjawab B. Meningkatnya risiko banjir bandang dan kerusakan infrastruktur di wilayah hilir akibat hilangnya kemampuan lahan menyerap air. Alasannya karena sesuai dengan hubungan hulu sampai ke hilir dalam sistem wilayah. Nomor 7 saya memilih jawabannya tuh A. Karena pembangunan industri justru akan memperlebar kesenjangan dengan wilayah B yang IPM dan PBB-nya sudah jauh lebih rendah. Alasannya karena berdasarkan tabel wilayah A sudah menunjukkan kondisi pembangunan yang sangat jauh, yang lebih maju maksudnya dibandingkan wilayah B. Nah, nomor 8 saya menjawab B. Mengizinkan kegiatan tambang tetap beroperasi tanpa pembatasan agar pendapatan daerah tetap tinggi. Alasannya tuh karena pembangunan berkelanjutan adalah prinsip yang menjamin pembangunan. Nah, jadi sekarang nomor 9.
9 saya menjawab A. Pernyataan 1 adalah pengertian desa, sedangkan pernyataan 2 adalah pengertian kota. Alasannya, karena pernyataan 1 merupakan ciri kesatuan masyarakat unsur pemerintah, sedangkan pernyataan 2 merupakan ciri kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, nomor 10 saya menjawab A. Linear sepanjang jalan. Karena alasannya karena pada foto itu pola pemukiman dalam gambar menunjukkan rumah-rumah atau bangunan yang berderetan memanjang mengikuti arus lalu lintas atau jalan raya yang utama yang ada di desa tersebut. Nah, di nomor 11 ini saya menjawab E. 3, 4, dan 5. Alasannya karena ciri fisik desa itu adalah hal-hal yang terkait dengan kondisi alam, suatu tata ruang, atau buatan manusia. Nah, di nomor 12 saya menjawab C. Jika pernyataan benar dan alasannya salah. Alasannya kenapa? Karena pernyataan itu 1M. Oke. Nah, sekarang di nomor 17. Nomor 17 ini saya menjawab C. Sumber daya alam, penduduk, infrastruktur. Alasannya, karena unsur-unsur pembentukan ekosistem Watu Raka berdasarkan teks bacaan meliputi sumber daya alam, penduduk, dan infrastruktur. Nomor 14, saya menjawab E. Paragraf 7. Alasannya, karena paragraf 7 menyebutkan Ferdinandus Watu membahas mengenai peran masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan wilayah. Nomor 15, saya menjawab D. Jumlah penduduk desa Watu Raka lebih besar dari jumlah penduduk kota. Alasannya, karena teks hanya membahas tentang Watu Raka sebagai desa. Tidak ada perbandingan sama sekali antara jumlah penduduk Watu Raka dan penduduk kota. Nomor 16 saya menjawab C. Swakarya. Alasannya, karena desa Swakarya adalah desa yang sudah maju dan mandiri sesuai dengan desa Watu Raka. Nah, sekarang di nomor berapa nih? Nomor 17. Oke. Di nomor 17 ini saya menjawab A. Lokasi desa yang memiliki tatanan sumbu sehingga dapat meningkatkan potensi tanaman yang bisa mengembang bahkan bahan mau tanam. Alasannya, karena secara jelas merujuk pada kondisi fisik wilayah atau area desa. Nah, nomor 18 itu saya menjawab C. 1, 4, dan 5. Alasannya, karena karakteristik desa adalah ciri yang berkaitan dengan wujud yang tampak, yang mencolok lah ibaratnya. Oke. Nomor 19 saya menjawab A. Desa 1, 2, dan 3 benar. Alasannya, karena aspek sosial yang merupakan ciri khas kota atau Gesellschaftsskop. Maaf ya, saya kurang lancar bahasa Inggrisnya. Nomor 20 itu saya menjawab D. Metropolis dan megapolis. Alasannya, karena pada infografis dijelaskan kota Jawa Timur berada di megapolis dan metropolis. 21 saya menjawab C. Metropolis. Alasannya, karena metropolis adalah kota besar yang sudah memiliki pengaruh luas, pusat perdagangannya, industri, dan pemerintah. Nomor 22 saya menjawab B. Karena 1, 2, dan 3. Alasannya itu karena pada pola tata ruang memiliki yang namanya ciri ruang yang sangat berbeda
dengan desa karena didominasi oleh faktor fungsional, ekonomi dan sosial, bahkan faktor alam. Okey. Di nomor 23 saya menjawab A. Meningkatkan kualitas ini. Ciri tanah, air tanah menurunkan peluang kondisi banjir, mengurangi polusi udara. Alasannya tu karena manfaat ekologis adalah manfaat yang berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup atau alam. Nomor 24 C. 3. Alasannya karena gambar tersebut adalah model teori sektoral yang dikembangkan oleh Tremelhoff 1939. Teori menyatakan bahwa kota berkembang dalam sektor-sektor berbentuk irisan yang membentang dari pusat ke tepi. Nomor 25 saya menjawab B, iaitu kota A sampai dengan B lebih kota B sampai dengan C. Alasannya untuk menentukan kekuatan interaksi antara dua wilayah ini, mana yang lebih padat dan mana yang lebih sedikit. Jadi ibu sekarang di nomor 29. 29 ini saya menjawab A. Wilayah saling melengkapi. Alasannya karena interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya antar dua wilayah. Wilayah A dan B memiliki kelebihan, surplus dan kekurangan, minus yang berbeda sehingga mereka harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi sekarang kita lanjut ke nomor 30. 30 saya menjawab B, 1, 2 dan 3. 32 saya menjawab C, 2 dan 3. 33 saya menjawab A. Nah, nomor 33 saya menjawab A. RT RW menetapkan zonasi yang jelas, mengatur pemanfaatan lahan serta menjaga keseimbangan antar aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencegah konflik ruang. Nah, alasannya tu karena fungsi utama RT dan RW adalah mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang agar tercapai keseimbangan. Nah, 34 saya menjawab E. Tekanan politik, celah regulasi yang lemah dan proses perizinan yang tidak transparan sehingga pemberlakuan aturan tata ruang sulit ditegakkan. Alasannya, masalah utama dalam kasus ini bukanlah masalah teknis tetapi masalah kelembagaan dan politik. Nah, nomor 36. 36 bukan? Oh, 35. Nomor 35 saya menjawab D. Menertibkan bangunan secara bertahap disertai dialog, menyediakan hunian pengganti yang layak, terjangkau dan dengan pusat aktivitas warga serta memberikan pelatihan ekonomi yang pasca lokasi. Alasannya, pilihan D merangkum solusi komparatif yang sosialan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Nomor 36 C. Pembangunan berbasis PBB hanya menilai keberhasilan dari sisi aktivitas ekonomi, sedangkan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan dampak negatif lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. Alasannya karena merangkum perbedaan fokus antara aspek moneter dan aspek lingkungan dalam jangka panjang. Nomor 37 B. Pendekatan partisipatif mampu menurunkan konflik sosial, menyesuaikan desain yang dengan kebutuhan warga dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan serta ekonomi lokal. Alasannya karena keberhasilan perkembangan tidak hanya diukur dari pembukaan ekonomi PPDB, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kualitas serta hidup manusia. Nomor 38 A. Pembangunan di Provinsi X dapat dikatakan berhasil karena
meningkat meskipun terdapat fluktuatis pada PDB dan tingkat pengangguran. Alasannya karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau PDB, tetapi lebih penting adalah peningkatan kulturitas hidup manusia. Sekarang di nomor 39. 39 D. Saya menjawab D karena meningkatnya potensi pariwisata bervariasi yang dapat meningkatnya pendapatan daerah. Alasannya, dampak paling signifikan dan merusak jangka panjang adalah kerusakan ekologis. Floralnya adalah mangrove berkurangnya 45%. Nomor terakhir 40. Saya menjawab B. Pembangunan ekonomi yang berkendalian sosial berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan udara karbon dioksida menghasilkan emisi karbon dioksida. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya pamit.